Pratiwi Novianti telah menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana sejumlah kurang lebih 1,4 miliar. Ya, hari ini tanggal 1 November 2024 kami selaku kuasa hukum dari Agus telah melakukan pendampingan hukum di Polda Metro Jaya terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah dan penghinaan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau undang-undang ITE. Kita melaporkan Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yaitu Pratiwi Novianti. Adapun dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti adalah Pratiwi Novianti telah menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana sejumlah kurang lebih 1,4 miliar. Padahal Agus telah mentransfer ya kepada Pratiwi Novianti sejumlah 1,3 miliar pada tanggal 10 Oktober 2024. Untuk Yolo Ina, tunjukkan bukti transaksi atau apapun yang bisa membuktikan saya sebagai LC di Blue Angel. Berarti mengaku itu video Anda ya? Kok langsung berasa sih? Langsung ke pointing gitu. Yang saya omongin itu Anda. Kok langsung berasa? Intinya gini, kalau memang tidak benar lapor. Cepat lapor ah. Berarti dia mengakui, geng, kalau itu video dia lagi showing, geng. Ini gue kasih tahu, nggak usah terlalu menggebu-gebu, coy. Slow but sure. Slow aja. Slow, diem, tau-tau gue dipanggil, itu baru jeder. Kalem, tiba-tiba gue di penjara. Wih, itu jeder. Lagian dia nggak gentle ah. Masa mau nyenggol orang giliran disenggol balik tantrum. Dihujat-hujatnya gue nih, gue gak pernah tutup kolom komentar. Itu baru gentle, bos. Kalau lo bilang, oh saya tutup komentar karena komentar kalian tidak jelas. Bukan, itu namanya tidak terima masukan, bro. Jadi, kalau memang tidak benar, apa yang saya ucapkan ini tidak faktual, silahkan lapor. Oke. Yo guys, balik lagi di Lucky Kevin Official bersama saya tentunya Kiki. Nah, kita lanjut lagi kasusnya Agus guys, yang sekarang drama terbarunya itu bisa melihat ya. Wow. Nah, ini beberapa cuitan dari netizen dan orang-orang tentang tiba-tibanya Agus bisa melihat ya. Berarti kan selama ini Agus berpura-pura gitu ya. Pantesan dia kemarin nangis pengen bun-bun ya, karena dia melihat komentar dari netizen. Berarti dia membaca bener kan apa dugaan orang-orang bahwa saya kok bisa tahu dengan komentar-komentar netizen. Ternyata dia bisa melihat guys. Nah, ini ada beberapa yang bikin orang kesel ya sama Agus ini. Kita lihat guys. Di acaranya Denny Sumargo, si Agus bilang dokter sudah menyatakan saraf-sarafnya lemah, gak perlu lagi operasi. Kalau elu Gus gak ngeluarin bukti seperti yang punya saya bayarnya cash ya, gak pakai BPJS karena mata ini karunia Allah yang bener-bener tak ternilai harganya. Jadi gak pakai BPJS. Dicek dokter, saraf mata gue udah hitam semua. Tinggal cuma sedikit banget yang bisa tembus ngeliat. Itu pun udah kabur banget. Karena ternyata dicek mata gue yang kanan, yang kiri aman. Yang kanan sarafnya sudah infeksi berat. Saraf normal seperti ini saraf nih guys. Ini saraf mata. Ini infeksi udah dimakan bakteri dari gigi. Ini yang membuat kebutaan gue 3/4. Baru kemarin EMA tanggal 23 Agustus. Dokternya Rifna dari rumah sakitnya Eye Care Klinik Mata Nusantara. Ya. Kalau lu nggak ada begini Gus, jangan bacot lu bilang saraf lu kenapa-napa. Buktinya mana saraf lu kenapa-napa? Hah? Buktinya mana? Keluarin bukti. Keluarin bukti kayak gini. Bukti semua, bukti keluarin. Lihat, gue dari dokter mata dapat rujukan dari dokter ke ini apa namanya dokter gigi gue untuk benerin dulu ini, matiin dulu saraf bakteri di gigi atas.
gigi atas ini nih. Akhirnya ini sekarang mau nggak mau mesti dikeluarin, nanti mau dibikin yang baru. Nih, foto panoramik. Ada nggak lu scan semua? Yang menunjukkan mata lu nggak kenapa, mata lu sarafnya mati katanya. Udah lemah. Mana buktinya? Saraf mata lu lemah itu hanya bisa dibuktikan bukan dengan omon-omon ya Gus, tapi ada scan. Lu udah scan belum? Ya, gue tahu prosesnya karena gue ngalamin saraf mata. Itu bisa sembuh total gak sih Bang kalau dari kacamata Bang untuk kena duit sebegitu banyak ya Bang? Kalau sembuh total sih saya tidak begitu paham ya, tapi kalau untuk melihat saya berkeyakinan dia sudah bisa melihat gitu loh, walaupun masih samar-samar gitu loh, dan itu kan merupakan progres kan gitu. Memang itu yang kita harapkan, agar Agus cepat pulih dan syukur-syukur bisa melihat lagi kan. Kemarin bilangnya nggak bisa lihat, udah nggak bisa diselamatkan. Bisa lihatnya pakai acting lagi. Tiba-tiba aku bisa melihat. Ini warna apa? Warna pink ya. Kemarin kau podcast, kau bilang dokter udah vonis nggak bisa diselamatkan. Ini buktinya cengkunek kau banyak kali. Ini kan udah bisa lihat, berarti uang donasi itu nggak perlu kan? Balikkan uang itu, udah bisa lihat kan? Berarti bentar lagi mau sembuh. Bisalah kerja. Ngapain uang itu MM-an di situ? Matamu itu bisa menengok lagi aja, istri kau itu nggak terkejut. Malah dia di samping kau itu dia kayak menahan ketawa. Aku depresot, tahu nggak? Ya cuma nggak depresot. Uang MM itu nggak dapat. Baik semuanya, saya Erdelau. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini saya dipertemukan dengan saudara John LBF di Jakarta, dan alhamdulillah pertemuan hari ini lumayan cukup hangat. Jadi tujuannya kami bertemu adalah saya kemarin sempat memanas di media sosial terkait Erdelau menyampaikan nama beliau. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam, saya Erdelau meminta maaf kepada saudara saya. Gak usah minta maaf abangku. Siap, gimana? Abang sebelum minta maaf itu saya sudah selalu memaafkan. Siap. Apalagi saya belajar banyak dalam Islam ini, agama Islam ini kita harus mengutamakan perdamaian. Betul. Mengutamakan tabayun, tak kenal maka tak sayang. Betul, jadi betul. Permintaan maaf abang sudah saya maafkan sebelum abang minta maaf. Luar biasa. Karena saya kira tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal begini kan kita jadi saling mengenal, jadi bisa hubungan baik dan. Saya sudah tidak lagi menjadi pengacara dan kuasa hukumnya Agus Salim. Merdeka. Kalau Agus ya kemarin sempat viral, katanya Agus bisa melihat. Kalau saya ya menduga Agus itu sudah bisa melihat sejak saya ketemu dia. Kenapa begitu? Pada saat dia video call dengan para tabas itu pakai telepon saya. Jadi dia sempat memperhatikan, melihat dengan dekat para tabas. Di situ saya pastikan dia bisa melihat walaupun masih samar-samar kan, seperti itu gitu loh. Cuma memang tidak saya expose gitu kan. Dan perlu diperhatikan mata sebelah kanan itu jarang menggunakan perban gitu, sekali dibuka gitu, karena memang mungkin dia bisa melihat gitu ya. Kita alhamdulillah ya. Dan lebih bagusnya lagi ternyata terbuka setelah melihat uang, apalagi dolar. Nah itu kemarin itu jadi viral itu gitu. Ternyata uang itu cepat menyembuhkan orang sakit mata gitu. Ya itu gitu loh. Nopi kenapa repot-repot harus ke Singapura nyari obat? Udah, gabungin duit, kelar itu urusan. Iya. Ya berarti menurut abang tuh mendingan kasih uang aja. Iya, ngapain harus ke dokter? Udah langsung bisa lihat kok. Saya berpikiran dia bisa melihat ini gitu loh, karena sesekali kan dia coba berusaha menatap kan, walaupun mungkin samar-samar gitu loh. Itu artinya, maksudnya sebenarnya masih bisa diobati gitu. Jadi kalau misalnya ada ada ungkapan kalau dia buta permanen, itu tidak benar, itu hanya ngeprank. Nah ini makanya saya bilang hati-hati ya, saya peringatkan, nanti saya sudah upload video ya, saya peringatkan hati-hati, jaga lisannya ya, mulutmu harimaumu, jangan sampai nanti karena mulutnya dia berada di suatu tempat yang memang kurang begitu mengenakan buat dirinya.
Iya, enggak, menurut dia ada permasalahan masalah ya kendaraan roda 4. Tapi ini kan menurut saya udahlah ya. Kamu sudah kehabisan bahan ya untuk melakukan pembelaan ya. Ini gimana ya ibaratnya nanti saya pastikan ini orang nanti bermasalah, percayalah sama saya. Tiba-tiba ngomong ini penjahat, ngerti nggak sih ini orang? Iya kan ngomongin orang penjahat. Polisi aja nggak berani ngomong seperti itu. Ini kok orang ini berani mulutnya ngomong kayak begitu. Ini bahaya nih orang ini. Nanti suatu saat kena ya menghadapi permasalahan hukum, nanti percayalah sama saya. Nanti kalau kamu sudah berada ya di suatu kondisi yang kamu merasa bahwa tidak baik kondisi kamu seperti ini, baru kamu nangis-nangis. Maksudnya ke kuasa hukumnya nih? Iya, kuasa hukumnya. Nah, ya yang tadi yang mengatakan, saya lihat videonya nih. Ini penjahat roda 4. Apa ini mulut orang kayak begini nih? Harusnya dia jaga ya. Seorang advokat itu dituntut untuk berperilaku ya, bersikap dan berperilaku yang baik, mampu menunjukkan cara berpikir dan melakukan tindakan dengan baik dan benar. Ya, itu tuntut ya. Jaga harkat dan martabat seorang advokat ya. Karena profesi kita adalah profesi yang mulia. Nah, kalau seandainya asal ngomong aja suka-sukanya ya, ini sama juga advokat tidak menjaga harkat dan martabat seorang advokat. Kita bikin sambil bermain hatinya jauh. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Setuju nggak nih kalau uang donasi dikuasai oleh yayasan daripada buat Agus yang ternyata bisa melihat kan, dari tadi sudah dibongkar sama mantan pengacaranya Agus sendiri ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Cuman kasihan Tenovi ya, yang berusaha supaya bisa berobat di Singapura dan dia menolak untuk melakukan itu ternyata karena ini guys. Menurut kalian gimana? Untuk Agus guys, kalau bisa diapain? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.